Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Yurian sudah membunuh Kapten Pedang Suci. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Seras bertanya pada Meiba, "Apa kamu anggota Pedang Suci?" "Benar." "Apa tujuan pertamamu untuk membunuh Yurian?" "Benar." "Meiba, apa kamu orang yang selalu menyelesaikan misi atau orang yang mudah terbawa perasaan?" "Aku ingin menyelamatkan Yurian." "Baik, kita selesaikan masalah ini. Pertama, Pedang Suci mencoba membunuh prajurit Yurian dalam pelatihan ini. Kedua, operasi ini dilakukan dengan rencana yang matang." Seras bergumam, "Pedang Suci adalah organisasi rahasia negara ketuhanan. Selain itu, keseluruhan komando fasilitas pelatihan ini berada di bawah otoritas negara ketuhanan." Seras berkata, "Kita selamatkan Yurian sekarang juga. Kami tidak mau dengar alasan apapun dari negara ketuhanan." "Tunggu Seras, jangan pergi ke sana. Bahkan kapten yang ada di ranah kesatria hero berakhir seperti ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi di tempat target melarikan diri. Meski kamu pergi ke sana, target pasti sudah mati." "Aku setuju soal ada sesuatu yang terjadi di tempat kejadian. Tapi aku yakin kalau Yurian masih hidup. Atau Pedang Suci mencoba menghentikanku?" Orang berbaju putih bergumam, "Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Jika Seras pergi ke sana, rencana Pedang Suci akan berantakan." Dengan tiba-tiba ada seseorang yang datang. Orang yang berambut merah adalah immortal hero kerajaan yang bernama Solan, dan orang yang berambut coklat, immortal hero kerajaan Unau. Unau berkata, "Seras, kamu tidak boleh pergi." "Begitu ya? Negara ketuhanan bisa melakukan hal ini karena mendapat dukungan dari kerajaan." "Yang kamu katakan benar. Kerajaan mendukung negara ketuhanan. Kami juga tidak tahu detailnya. Tapi Seras, kamu harus tetap di sini. Aku tidak ingin melukaimu. Bunuh Seras dan bantu kami mengurus Yurian." Dengan tiba-tiba orang yang berbaju putih itu berubah menjadi es. Meiba bergumam, membekukan seluruh tubuh dalam sekejap. Sihir pembeku yang sangat kuat, memang pantas disebut kesatria hero. Unau berkata, "Jangan bicara sembarangan. Seras adalah teman kami." "Meiba, bisakah kamu pergi menyelamatkan Yurian? Aku akan menjaga ibumu dan mengurus orang-orang itu. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan Yurian." "Aku mengerti. Orang satu ini boleh pergi kan?" "Iya, tidak masalah. Kami hanya diperintahkan untuk menahanmu. Kalau begitu, tolong Meiba." Meiba pun langsung pergi ke tempat Yurian. Dia beneran pergi. Tidak apa-apa, lagi pula tidak akan ada yang berubah. Bukan begitu, anak itu tidak perlu ikut mati. Sekarang orang itu sudah bergerak kan? Pemimpin Pedang Suci. Seras bergumam, "Seperti dugaanku, dia sudah bergerak." Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada prajurit yang melapor, "Yang mulia, ada apa dengan semua keributan ini? Saya minta maaf.
Pedang petir tampak terlihat muncul di tengah hutan. Pedang petir adalah yang dapat agen Raikal gunakan dalam sekali setahun. Biasanya, sihir seperti ini tidak dapat digunakan tanpa adanya izin dariku. Kalau pedang petir menyambar di sini, bangunan ini sudah pasti akan hancur. Itu karena pedang petir menghilang sebelum mencapai ke tanah. Sihir sebesar itu menghilang. Suatu fenomena ajaib seperti itu hanya bisa dilakukan oleh dewa. Sepertinya telah terjadi sesuatu di lokasi. Dengan tiba-tiba Eros memukul Kitiodis. Eros berkata, "Apa yang terjadi di lokasi? Dan kenapa hal itu bisa terjadi?" Alasan kita mengikuti rencana kerajaan adalah karena kita ingin mengambil alih atas kendali dari tempat pelatihan. Meski ancaman dari level 4 mulai bermunculan, kerajaan tetap memutuskan untuk melanjutkan pertandingan, mengakibatkan kematian pada para tamu bangsawan dari beberapa negara. Untuk menghindari dari tanggung jawab kerajaan menjadikan durian sebagai mata-mata, maka dia dianggap sebagai musuh dari umat manusia. Itu adalah ide yang aneh, tapi karena kita semua menyetujui, semua kekacauan yang terjadi saat pertandingan dilimpahkan pada para monster. Ini adalah hasil yang keluar dari pertemuan. Menurutmu, kenapa kita membantu kerajaan? Apa kita melakukan ini semua hanya untuk memadamkan satu api kecil? Kita melakukan ini untuk membawa kekuatan Yurian pada negara kita. Tapi di kesempatan yang sempurna ini, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dengan fakta bahwa agen Raikal menggunakan pedang suci tanpa izin dariku, pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku akan mengurus hal ini dan menghabisi target sendirian. Komandan pedang suci, aku senang mendengarnya. Tunggu, berbahaya kalau pergi sendiri. Bagaimana kalau sesuatu terjadi pada komandan pedang suci? Setelah pemimpin pedang suci keluar, tiba-tiba dia bertemu dengan Yuris. Pemimpin pedang suci berkata, "Siapa kamu?" Yang ini juga mengenakan pakaian yang sama. Apa ini semacam tren? Apa kamu bertemu dengan seseorang yang memakai pakaian serupa denganku? Tapi bagaimana kamu bisa selamat? Aku membunuhnya. Kamu membunuhnya. Jadi kamu si pelaku. Aku akan menghapusmu dari dunia ini. Siapapun yang memegang botol malaikat artefak sihir yang berada di tingkat nasional akan menderita selamanya, bahkan setelah kematian. Dengan tiba-tiba pemimpin pedang suci menyerang Yuris. Tetapi serangan itu tidak berdampak pada Yuris. Yuris berkata, "Aku merasa kasihan pada para malaikat." Dengan tiba-tiba Yuris pun langsung menyerang pemimpin pedang suci. Dan serangan Yuris sampai membuat botol malaikat milik pemimpin pedang suci terbelah. Dengan tiba-tiba ada sebuah cahaya yang keluar dari botol tersebut. Yuris bergumam, "Ini tidak beracun. Racun yang Maiba gunakan cukup kuat untuk melukaiku." Yuris berkata, "Racun jenis apa yang digunakan gadis itu? Itu lebih beracun dari yang ini." "Kamu pasti Yuris?" "Iya, aku Yuris." "Kamu musuh dari umat manusia dan kesatria hero
yang mengalahkan level 4 sendirian. Dengan tiba-tiba pemimpin pedang suci menyerang Yuris, tapi serangannya masih bisa dihindari oleh Yuris. Pemimpin pedang suci berkata, apapun yang disentuh oleh tinju ini akan hancur. Benar, bagian yang tersentuh tinju itu bersih dan rapi. Pemimpin pedang suci kembali menyerang Yuris. Akan tetapi meskipun Yuris terkena telak oleh serangan pemimpin pedang suci, Yuris masih bisa berdiri dengan tenang. Yuris pun langsung mendekat ke arah pemimpin pedang suci, lalu langsung menyerang pemimpin pedang suci itu dengan jarak yang sangat dekat. Serangan Yuris pun langsung mengenai ke pemimpin pedang suci. Tapi serangan Yuris masih bisa ditahan oleh pemimpin pedang suci. Akan tetapi dampak dari serangan Yuris masih bisa dirasakan oleh tubuh pemimpin pedang suci, sampai dia memuntahkan darah. Di saat pemimpin pedang suci mau kabur, Yuris berkata, "Berhenti, jangan membuang waktu. Kemarilah, perjalanan kita masih panjang. Kenapa kamu tiba-tiba datang dan menggangguku? Apa kamu berusaha menghancurkan pedang suci? Kamulah yang menyebabkan semua masalah ini. Alasanku datang ke sini adalah untuk mengajukan keluhan. Aku kira bila aku mengalahkan level 4, maka aku akan menjadi hero. Tapi hanya dalam sekejap, aku menjadi pengkhianat manusia." Dengan tiba-tiba Yuris mengeluarkan auranya yang sangat besar. Yuris berkata, "Bukankah ada lagi anggota pertemuan yang datang ke hutan ini? Tunjukkan jalannya. Aku punya banyak pertanyaan." Kita beralih di sisi Meiba. Meiba bergumam, "Saat ini hanya aku yang dapat menyelamatkan Yurian. Cahayanya datang dari sebelah sini." Ternyata di sana ada prajurit yang sedang patroli. Dengan tiba-tiba Meiba langsung menyerang prajurit itu. Dan prajurit yang lainnya pun datang, lalu langsung menyerang Meiba. Meiba pun mengeluarkan aura membunuhnya, sampai membuat prajurit itu berhalusinasi. Meiba bergumam, "Aku sudah tidak ada waktu lagi." Tapi fakta bahwa kepala si merah jatuh dari langit, pasti ada orang lain yang muncul di hadapan Yurian. Kalau ini Yurian, dia pasti bertahan dengan segala kekacauan yang ada. Yang dapat mengalahkan si merah adalah monster level 4 atau ketua. Apapun yang muncul di hadapan Yurian, aku harap yang muncul di hadapan Yurian itu adalah monster level 4. Komandan pasukan pedang suci itu terlalu berbahaya. Aku mohon, bertahanlah Yurian. Meiba pun lanjut pergi ke tempat Yurian. Apakah Meiba akan menemukan Yurian? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.